Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami sekalian. Pada pagi hari ini kita mendengarkan ibadat pagi. Sebelum kita mendengar ibadat pagi, mari kita berdoa lebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas berkat dan penyertaan-Mu dari hari-hari yang lalu sampai saat ini. Kami bersyukur karena kami masih dalam keadaan sehat. Kau beri napas kehidupan, berikan kami Tuhan rezeki, kekuatan untuk mengajari murid-murid kami dengan baik. Demikianlah doa kami ini kami sampaikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain pada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari bacaan hari ini, satu pertanyaan para pembaca kitab suci yang sering kali muncul adalah, mengapa hanya 1 orang kusta yang kembali kepada Yesus? Kemana yang 9 orang lainnya? Kalau kita perhatikan dengan seksama, teks kitab suci ini tampak sekali ke-10 kusta ini sangat mengharapkan disembuhkan oleh Yesus. Mereka minta belas kasihan dari Yesus. Dalam teks tersebut, Yesus dikisahkan hanya memandang mereka lalu meminta mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan orang-orang kusta tersebut. Mereka tidak menerima apa yang mereka peroleh. Malahan seakan-akan Yesus mengusir mereka dan meminta mereka datang kepada imam yang kala itu menjadi otoritas tertinggi untuk menyatakan seseorang kusta atau tidak, najis atau tidak. Maka ketika mereka tiba-tiba sembuh di tengah jalan, tidak semua dari mereka secara otomatis menyadari bahwa yang menyembuhkan mereka adalah Yesus. Hanya dari 1 orang kusta itu yang betul-betul menyadari karya penyembuhan yang dilakukan Yesus. Ada 1 orang kusta itu betul-betul menyadari karya penyembuhan yang dilakukan Yesus. Ada 1 ungkapan yang menarik di sini, yaitu Yesus memandang mereka. Dalam kitab Mazmur seringkali seseorang yang hidupnya sedang menderita atau sakit memohon kepada Allah
agar Allah memandang dirinya yang sedang mengharapkan pertolongan dari Allah. Kita perlu kepekaan hati dan rohani agar tidak melewati kesempatan-kesempatan rahmat yang datang dalam diri kita setiap saat. Sikap iman yang demikian yang diungkapkan oleh pemazmur bahwa Tuhan adalah gembala bagi dirinya yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi dirinya sehingga ia tidak kekurangan apapun. Demikianlah Injil Tuhan.